Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pada minggu ini saudara kita boleh bersama lagi dalam ringkasan pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ketujuh yang bertajuk Misi kepada Sesamaku Manusia. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mempelajari pelajaran sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, misi kepada sesamaku manusia. Ya, menjadi pertanyaan, apa misi kita untuk sesama manusia? Bagaimana kita melaksanakan misi ini? Saudara, firman Tuhan ayat hafalan kita terdapat dalam Lukas 10 ayat 27, versi Borneo mengatakan, ahli Taurat itu menjawab, kasihilah Tuhanmu dengan sepenuh hatimu, dengan sepenuh jiwamu, dengan sepenuh kekuatanmu, dan dengan sepenuh fikiranmu, serta mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, untuk membahas pelajaran sekolah Sabat kita pada minggu ini, ada baiknya Anda membaca semua ayat-ayat seperti yang tertera di skrin Anda. Oleh karena kasih adalah ringkasan hukum, atau inti daripada hukum, kasih mesti ditunjukkan dengan mematuhi hukum atau perintah. Yakobus 2. Ini menyiratkan bahwa kasih kepada Tuhan dan sesama tidak boleh hanya sekadar kata-kata atau perasaan. Kasih mesti dipraktikkan atau diamalkan. Bermula daripada seorang ahli Taurat atau ahli hukum atau peguam, Yesus mengajar kita bagaimana untuk mengasihi Tuhan dan sesama manusia atau sesama kita. Hanya melalui kasih dan pelayanan kita kepada orang lain yang memerlukan bantuan kita boleh menunjukkan keaslian kasih kita kepada Kristus. Dan untuk membahas pelajaran kita pada minggu ini, kita akan membagikan kepada 5 topik atau 5 bahagian. Kita masuk di bahagian pertama, tajuk pertama, yaitu soalan atas pertanyaan. Saudara, apa pengajaran yang timbul dari soalan mencobai yang diajukan oleh ahli Taurat atau ahli hukum itu kepada Yesus? Apa jawaban yang patut diberikan oleh Yesus? Firman Tuhan katakan, Lukas 10 ayat 25 mengatakan, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jika bukan karena ungkapan untuk menguji dia, kita akan berpikir bahwa ahli Taurat ini adalah orang yang dengan tulus ingin Yesus memberitahunya cara memperoleh kehidupan kekal. Yesus tahu bahwa niatnya di dalam hatinya tidak baik. Namun, dia tidak mencelahnya atau Yesus tidak mencelahnya untuk apa-apa. Tapi Yesus tidak menolak untuk menjawabnya juga. Yesus senantiasa prihatin untuk mengambil kesempatan daripada sebarang peluang untuk misi menjangkau. Tuhan mengambil peluang ini untuk membuat panggilan pribadi dengan tujuan supaya ahli Taurat itu sadar dan bertobat. Tambahan pula, soalan itu terlalu penting untuk dibiarkan tanpa dijawab. Nah, apa yang saya perlu lakukan supaya saya boleh mewarisi kehidupan kekal? Beberapa ketika kemudian, datang seorang pemuda kaya bertanya kepada Tuhan, kepada Yesus, soalan yang sama dalam Lukas 18. Seperti mereka, setiap dari kita mempunyai keinginan yang sama untuk berpikir tentang hal-hal yang melampaui apa yang terlihat. Pengkhotbah 3, Yakobus 4. Kita tahu bahwa kadang-kadang sesetengah orang mungkin datang dengan keraguan, malah tidak percaya, dan mungkin tidak serius dengan soalan mereka. Tetapi mereka masih boleh dijangkau. Inilah intinya. Dan di skrin saudara adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita boleh bahas di dalam kelas-kelas Sabat kita. Kita masuk di tajuk yang kedua, yaitu cara dan respon Yesus. Firman Tuhan katakan Lukas 10 ayat 26, jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Apa cara dan respon Yesus menjawab pertanyaan ahli Taurat itu? Di mana kita boleh cari jawaban kepada pertanyaan ini? Saudara, kadang-kadang kita mungkin didekati dengan soalan-soalan yang memprovokasi. Contohnya, mengapa Anda mengatakan hanya ada satu Tuhan, tapi Anda menyembah 3 orang? Mungkin kita berpikir bahwa seperti
bahwa seperti pakar dalam undang-undang, tujuan mereka hanyalah untuk memprovokasi, mengganggu atau memalukan kita. Tidak seperti Yesus, kita tidak dapat mengetahui niat sebenar orang. Yohanes 2 ayat 25. Mungkin tanpa disedari kita sedang berhadapan dengan seseorang pencari kebenaran yang ikhlas, yang tulus. Oleh itu, kita mesti meniru cara respon Yesus yang Yesus gunakan untuk menjawab soalan yang sukar atau soalan yang berniat jahat. Yaitu bagaimana, saudara? Untuk menjawab soalan muslihatnya, Yesus memimpin ahli Taurat itu untuk mencari jawaban di dalam firman Tuhan. Jadi, pertama sekali kita mesti membawa lawan bicara kita ke Alkitab, ke firman Tuhan, sebagai satu-satunya sumber yang berwibawa untuk mengetahui kebenaran. Seperti apakah yang tertulis dalam hukum. Kedua, bawa dia ke dalam pembelajaran Alkitab pribadi. Bagaimana cara Anda membaca? Jangan berpuas hati dengan apa yang kita ketahui atau kita tahu atau apa yang saya boleh beritahu Anda. Adalah penting untuk kita membiarkan firman itu sendiri menjawab. Di bawah bimbingan Roh Kudus mengarahkan kita kepada pengetahuan tentang kebenaran. Mazmur 119 ayat 105. Dan di screen saudara adalah soalan perbincangan yang kita boleh bincang dalam kelas-kelas sahabat kita ya. Kita masuk di tajuk yang ketiga, yaitu memperoleh hidup yang kekal. Saudara, bagaimana kita boleh memperolehi hidup yang kekal menurut firman Tuhan dan bagaimana misi kasih itu patut dipraktikkan? Lukas 10 ayat 27 hingga 28 mengatakan, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Saudara, ahli Taurat itu telah menanyakan soalan itu, dan dia sendiri yang memberi jawabannya. Kasihilah Tuhan, Tuhanmu, Allahmu dengan sepenuh hati, dan serta mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10:27. Nah, teorinya bagus, Anda menjawab dengan baik. Untuk mendapatkan hidup yang kekal, kita mesti mengasihi Tuhan dan sesama kita. Tetapi, bagaimana dengan amalan atau praktikalnya? Beralih dari teori ke praktikal itu tidak selalu mudah. Tetapi Yesus menyatakan dengan sangat jelas, lakukan ini maka kamu akan hidup. Bagaimanakah saya dapat menunjukkan bahwa saya mengasihi Tuhan dan sesama manusia? Saudara, menurut Yohanes, saya atau Anda boleh menunjukkan bahwa saya mengasihi Tuhan apabila saya mengasihi sesama manusia. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jadi, kasih sayang ditunjukkan dalam cara saya melayan orang lain. Yakobus memberitahu kita dengan sangat jelas, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Saudara, cabarannya ialah melakukan apa yang kita tahu betul. Hanya mengetahui tentang bagaimana untuk mengasihi tidak mencukupi. Kita harus mempraktikannya. Di screen saudara adalah soalan perbincangan yang kita boleh bawa bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang keempat, yaitu mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Bagaimana menunjukkan kasih kepada orang lain? Galatia 5 ayat 14 mengatakan, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pendek kata, apabila kita mengasihi sesama manusia dengan cara yang praktikal, kita menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan dan menurut Paulus, saya memenuhi hukum atau perintah Tuhan. Ini bukan message baru, saudara. Yesus dan para rasul sedang menyampaikan atau sudah menyampaikan gema message yang diumumkan oleh para nabi di Perjanjian Lama. Message keadilan dan layanan yang sama dan kasih sayang terhadap sesama manusia, terutama yang memerlukan dan tidak berdaya. Saudara, Anda boleh lihat di screen
contoh-contoh di perjanjian lama bagaimana message ini sudah dikumandangkan dan seterusnya sehingga untuk kita saat ini. Di dalam Yesaya, Yeremia, Hezkiel, Hosea, Mika, Zakaria, dan Malaki, semua tentang berbuat baik, semua tentang keadilan, membela, menolong orang, membantu orang yang memerlukan. Dan Anda boleh baca banyak kisah di dalam Alkitab bagaimana kasih itu dipraktikan kepada sesama. Pena inspirasi dalam Christ Object Lesson mengatakan, kasih adalah prinsip asas kerajaan Tuhan di surga dan bumi, dan ia mesti menjadi asas watak orang Kristen. Ini sahaja boleh membuat dan memastikan dia teguh. Ini saja yang membolehkan dia bertahan dengan ujian dan godaan. Dan di skrin saudara adalah soalan perbincangan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas Sabat. Kita masuk di tajuk yang terakhir kelima, yaitu kisah orang Samaria yang baik hati hari ini. Yang menjadi pertanyaan, siapa orang Samaria itu hari ini? Bagaimana perilaku mereka? Lukas 10:36 mengatakan, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Melalui kisah yang berlaku di antara Yerusalem dan Yeriko dalam perjalanan itu, Yesus menunjukkan arti mengasihi sesama manusia atau sesama Anda, yaitu berbelas kasihan kepadanya dan membantunya dalam keperluan. Lukas 10. Nah, dihadapkan dengan kemunafikannya, pakar dalam hukum Taurat itu harus dengan berat hati mengakui bahwa sesamanya bukanlah orang yang dia suka, tetapi orang yang kepadanya dia berbuat baik. Lukas 10:37. Jiran kita bukan hanya mereka yang berada dalam gereja atau kepercayaan yang sama dengan kita, tetapi setiap orang yang memerlukan bantuan kita. Belas kasihan dan kebaikan melampaui semua halangan agama, sosial, budaya, etnik, atau apa-apa jenis halangan lain. Saudara, pena inspirasi juga menjelaskan di dalam The Desire of Ages, muka surat 503. Justru persoalan, siapakah sesama manusia saya? Telah terjawab secara mutlak. Kristus telah menunjukkan bahwa sesama manusia kita, jiran kita tidak bermaksud hanya satu daripada gereja atau iman yang kita miliki. Ia tidak merujuk kepada bangsa, warna, atau perbezaan kelas. Jiran kita adalah setiap orang yang memerlukan bantuan kita. Jiran kita adalah setiap jiwa yang terluka dan lebam oleh musuh. Jiran kita ialah setiap orang yang menjadi hak milik Tuhan. Dan di skrin saudara adalah soalan perbincangan yang boleh dibincang di dalam kelas-kelas Sabat kita. Pena inspirasi lagi menjelaskan kepada kita, membiarkan sesama yang menderita tanpa kelegaan adalah pelanggaran hukum Tuhan. Dia yang mengasihi Tuhan bukan saja akan mengasihi sesama manusia, tetapi akan memandang dengan belas kasihan yang lembut kepada makhluk yang dijadikan Tuhan. Apabila roh Tuhan ada di dalam manusia, ia membawanya untuk melegahkan dan bukannya menciptakan penderitaan. Kita harus menjaga setiap kes penderitaan dan memandang diri kita sebagai agen Tuhan untuk meringankan mereka yang memerlukan sepenuhnya daripada kita. Jadi saudara, dari pelajaran sekolah Sabat kita pada minggu ini kita boleh menyimpulkan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kadang-kadang sesetengah orang mungkin datang dengan keraguan, malah tidak percaya, dan mungkin tidak serius dengan soalan mereka, tetapi mereka masih boleh dijangkau. Kasih itu praktikal, bukan teori sahaja. Apabila kita mengasihi sesama manusia dengan cara yang praktikal, kita sebenarnya menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Belas kasihan dan kebaikan melampaui semua halangan, agama, sosial, budaya, etnik, atau apa-apa jenis halangan lain. Dan pada minggu ini saudara, kita juga ada cabaran masing-masing. Jadi pada minggu ini, mulakan dengan berdoa setiap hari untuk seseorang yang berbeza daripada Anda, atau dominasi yang lain daripada Anda, atau bahkan untuk seseorang yang Anda mungkin tidak suka secara pribadi. Kemudian, tindakan. Senaraikan sekurang-kurangnya 3 nama kenalan yang bukan Adventist.
Kenal pasti keperluan mereka dari segi emosi, fisikal, dan sosial. Dan pertimbangkan bagaimana Anda boleh melayani keperluan tersebut secara pribadi. Apakah yang boleh Anda lakukan secara praktikal untuk mereka pada minggu yang akan datang. Jadi saudara, sekian saja ringkasan pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Semoga ini boleh membantu kita di dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau hadir di tengah-tengah kami sehingga kami boleh mempelajari pelajaran itu dengan baik dan kami mengerti, kami boleh mengaplikasikan pengajarannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.